Balik lagi di Music at Terrace, episode kedua kali ini bersama Edet guys. yang adalah penyanyi juga, guru juga. Nah, kita mau tahu kan gitu. Jadi dia ini awalnya kayak gimana? Terus sebenarnya guru atau sebenarnya penyanyi? Gitu. Terus ceritanya gimana? Jadi kita mau cerita-cerita, ayo guys. Edet apa Grace? Edet dong. Edet. Banyak kenalnya tuh Edet. Banyak kenalnya Banyak Edet. juga yang kenal Grace. Oh gitu, jadi banyak yang kenal ya? Iya dong. Cukup Kak. Cukup. Followers, subscriber lah, lumayan lah. Gitu. Nanti YouTube channel aku ya guys. Gitu ya. Jadi guru apa? Penyanyi? Guru dan penyanyi. Guru dan penyanyi. Karena kalau jadi guru bisa nyanyi juga Kak. Oh gitu, karena ngajarnya? Karena aku ngajar hampir semua pelajaran di kelas. Jadi musik juga kalau misalnya mereka butuh guru untuk guru musik, nyanyi, kesenian, aku juga pasti ambil alih di kelas. Oh gitu. Tapi maksudnya ini untuk ngajar di SD, SMP? Khusus SD sih sekarang. Karena kalau SMP kayaknya udah berat bahasanya, harus yang gitu not-not, apa partitur, iya. itu berat. Aku belum mencapai situ. Nah terus kalau untuk di musik gimana? Di musik pertama kali. Iya. Pertama kali banget itu dari umur 7 tahun. 7 tahun itu aku udah sering diikutin lomba-lomba. Kenapa sering diikutin lomba? Karena aku suka nyanyi-nyanyi sendiri di kalau misalnya lagi sama mama, almarhum mamaku. Ya kalau kita lagi duduk makan gitu, aku yang udah nyanyi aja, tapi nggak ada lagunya. Mau cari di TV manapun zaman dulu tuh nggak ada lagunya, akunya aja yang bikin sendiri-sendiri gitu ngarang ya. Jadi senandung-senandung gitu aja ya. Terus kata mamiku, kamu nyanyi lagu apaan tuh, tapi kok bagus, kata mami gitu. Terus akhirnya dari situ karena suka nyanyi, akhirnya almarhum minta aku untuk udah kamu ikut lomba aja. Malah ikut lomba itu pertamanya nari dulu. Oh terus, jadi belum nyanyi dulu ya, nari belum. dulu nih. Nari tuh sekitar umur 5 tahun kalau nggak salah ya. Kalau nggak Sorry, salah itu di Jakarta apa di Ambon? Di Ambon. Di Ambon dulu, berarti belum di Jakarta nih gitu. Jadi nari-nari itu juga pun di gereja. Karena kan sekolah minggu kan biasa selalu ada kegiatan-kegiatan kan. Nah di setiap kegiatan itu pasti, ayo dong ini anak ini kayaknya dia punya bakat. Nah akhirnya diikut sertakan lah, ikut nari-nari tari lenso gitu kan kalau di Ambon. Terus dari situ aku mulai suka nyanyi. Aku nyanyi gitu, terus diajak lah lomba sama mami, ikut lomba. Pertama kali nyanyi itu waktu SD. Itu pertama kali banget. SD. Itu di panggung SD lah pertama kali di sekolah? Iya di sekolah. Lomba. Dari situ dipercayakan terus nyanyi dari kelas 1 sampai kelas 6 sampai SMP kan. Jadi SMP. perwakilan maksudnya dipercayakan. Iya. Perwakilan dari sekolah pun aku juga pernah menang. Terus kemudian gabung sama paduan suara. Untuk tampil secara gedenya tuh pertama kali banget di paduan suara. Kalau nyanyi-nyanyi kan di belum sekolah solo ya, belum solo gitu ya. Nyanyi-nyanyi biasa tuh ya gitu, ikut lomba kelas, antar ke lomba antar kelas, lomba antar sekolah, tapi belum yang sampai benar-benar gede gitu. Belum. Cuman pas yang bener gedenya itu di panggung gede paduan suara. Itu pertama kali aku tahu yang namanya ini rasanya panggung kayak gini ya. Panggung tuh rasanya kayak gini. Awal-awal grogi-groginya. Iya, gitu padahal kan. paduan suara rame kan. Tetep aja deg-degan. Karena pasti gue diliatin. Gitu. Itu di Ambon. Itu di Ambon. Terus pada akhirnya ke Jakarta. Akhirnya ke Jakarta itu karena kerusuhan kan, kerusuhan di Ambon. Kita semua. Itu tahun 99. Itu kerusuhan di Ambon, aku langsung pindah sama keluarga aku. Pertama kita ke Surabaya dulu. Dari Surabaya nggak sampai sebulanan sih kita disuruh pindah ke Jakarta sama tanteku. Nah sampai di Jakarta itulah aku langsung ngungsi, kita semua ngungsi di Jakarta. Dari aku umur 8 tahun kayaknya ya, 8 tahun sampai aku kelas 2 SMA baru aku pulang lagi ke Ambon. Terus habis selesai sekolah, kuliah di Ambon, aku balik lagi ke Jakarta. Waduh, perjalanannya panjang ya. Perjalanan panjang bolak-balik. Gitu deh. Nah, jadi sebelum mulai ini lagi ya, kita nyanyi satu dulu. lagu dulu ya. Siap. Ini Lagu apa
Ambon. Lagu Ambon. Ada ini nggak apa nih? Tahu lagu ini maksudnya gimana gitu? Pernah. Oh, lagu ini aku juga pernah nyanyiin di paduan suara. Oh. Waktu aku ikut paduan suara pertama kali, aku pernah nyanyiin lagu ini. Tapi aku nggak solo, Kak. Jadi ya paduan suara gimana sih bagi-bagi suara gitu. Tapi aku lebih karena aku di sopran, jadi nyanyinya masih suara satu. Iya, jadi maksudnya kalau yang mungkin nanti follow IG-nya aja Edet ya. Nah, itu banyak tuh cover-cover, ada lagu Ambon juga, ada lagu nasional juga gitu. Main juga ukulele. Lagu barat. Ayo. Papa cedang kayu saikan taro akan lari para makang papeda sondor kuaikan ibu dan bapak punyalah piara. Papa cedang kayu saikan taro akan ladi para makang papeda sondor kuaikan ibu dan bapak punyalah piara. Sungguh manislah wangi sio, ibu bapak punyalah piara. Beta terlupa waktu beta kecil selalu di pangku ibu bapak. Iya, yang mau request, yang mau boleh ya. Ini ada siapa nih? Ada Boduin, Debu-debu Intan, lagu Gandong Kakak. Ada siapa? Ada. Oke. Ya. Wanita. Memulai kembali. Oh. Matahari sudah di penghujung petang, ku lepas hari dan sebuah kisah tentang lengan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi, angan-angan
Aku juga suka nulis, Kak. Aku ada bikin lagu juga. Oh iya, Udah ada 3. wih luar biasa. Cuman kita belum dengerin nih. Nanti dulu. Nanti ya, ini lagi disiapin dulu. Iya. Aku suka nulis, jadi aku pikir nulis puisi kan, aku suka nulis puisi, jadi aku bisa salurin ke podcast juga gitu. Apa salahnya ya, gimana ya caranya supaya bisa nulis puisi tapi bisa orang bisa dengar, oh ini asik. Udah akhirnya aku bikin pertama kali, tadinya tuh pertama khotbah mini gitu, khotbah mini yang cuma 30 menit. Tapi lama kelamaan kayaknya asik juga nih kalau gue bikin konten misalnya puisi gitu. Tadinya pengen tambahin aku nyanyi di situ, tapi kan karena podcast kan dia nggak bisa kan, nggak bisa lagu orang nyanyi di podcast tuh nggak bisa gitu, harus beneran podcast. Jadi akhirnya ya udahlah, nanti aja if I have song I will put my songs there gitu. You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing, and it don't change. If I had it my way, you will know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Would you give yourself to me? Give it all. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Oh, 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 you're the best part. Oh, oh, best part. It's the sunrise and those brown eyes, yes. You're the one that I desire. When we wake up and then we make love, yeah, it makes me feel so nice. You're my water when I'm stuck in the desert. You're my Tylenol I take when my head hurts. You're the sunshine on my life, yeah. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Oh, oh, you're the best part. Best part. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? Request dong. Ada yang mau disampaikan ke teman-teman gitu, maksudnya gimana nih, berbagi inspirasi lah gitu maksudnya. Apa gitu, maksudnya dengan profesi mereka mungkin ya bermusik juga, berkarya apapun itu gitu, maksudnya mungkin ada mau sampaikan apa? Oke, yang mau aku sampaikan ke teman-teman, yang pasti yang pertama kalian harus tahu dulu kemampuan kalian di mana. Misalnya kalian bisa nulis lagu, atau kalian suka nulis puisi, atau kalian pengen belajar musik, kalian pengen nyanyi, kalian bisa nyanyi.
jangan dipendam gitu, karena dipendam itu hanya akan membuang waktu kalian, yang dimana tuh pasti kalian punya kesempatan di situ. Kalau kalian cuman pendam bertahun-tahun, kalian mungkin akan kehilangan kesempatan di saat kalian sebenarnya harus menerima yang kalian udah pengen capai gitu kan. Benar. Daripada dipendam, lebih baik coba dilatih gitu kan. Semua kan dimulai dari kita latihan dulu, cari tahu dulu, ngulik-ngulik dulu. Nanti kalau udah kulik, udah tahu, pasti bisa tahu ke arahnya bakal kemana gitu. Intinya jangan dipendam, nggak boleh, jangan banget dipendam kemampuan kalian, talenta kalian, mau nyanyi, mau nulis, mau bikin podcast kek, mau main alat musik kek, jangan dipendam, karena semua talenta itu adalah berkat. Talenta itu adalah berkat. Jangan disia-siain, jangan dipendam, tapi dikembangkan gitu. Jadi untuk mencapai apa ya namanya ya, bukan target sih, tapi achievement yang memang kita tuju gitu, maksudnya entah apapun itu. Jadi ada awalnya itu ada proses itu dulu, dikembangin dulu, jadi maksudnya bener gitu. Jadi nggak instan kayak gitu aja gitu, langsung gue bisa nyanyi gitu, ekspektasinya udah pengen besar gitu kan, udah pengen langsung jadi penyanyi. Pengen jadi penyanyi gitu, padahal kan enggak gitu, maksudnya kecuali yang memang orang nggak tahu aja gitu, mungkin emang dia konsisten dari kecil gitu, yang mungkin seakan-akan tiba-tiba gitu, padahal enggak kan, dia itu gitu, dia harus latih dulu gitu, kayak gitu. Jadi selama masih ada kesempatan, gunakan dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siain. Nah terus kalau misalnya untuk tanggapan gitu ya, respon dari itu ya cuekin aja gitu maksudnya. Bukan cuekin gimana maksudnya, ya terima aja ya gitu maksudnya. Kalau aku sih pernah sih aku digituin Kak, pertama kali aku posting video kan, pernah ada kayak gitu. Nah pesan aku untuk teman-teman yang baru mulai berkarir, berkarya, jangan patah semangat kalau dengar kata-kata yang mungkin gak ngenakin ke kita, karena sebenarnya itu tuh harusnya jadi acuan. Oh gue kurangnya di sini, anggap aja teguran itu kan emas, istilahnya emas kan. Jadi anggap aja itu barang berharga yang bakal bikin lo untuk naik satu level lagi. Yang orang bakal wow gila dia ternyata kayak gini ya, ekspektasi gue ke dia salah gitu. Gitu. Jadi anggap aja itu adalah benda berharga yang kalian terima dari orang, walaupun itu kelihatannya nggak enakin kan, tapi kalau kita terima dan kita mau ngulik, kita mau kembangin, pasti kalian bakal naik level gitu. Mantap. Ini edit quotes. Itu ada juga tuh di IG gitu. Iya. Jadi sukses terus buat Edet. Terus rencananya juga untuk sekolah seni di Ambon nanti juga, rencananya nanti beberapa bulan ke depan kalau udah mulai bisa ada transportasi gitu, dibuka lagi ya di masa corona kayak gini. Edet berencana untuk pindah ke Ambon, terus berprofesi di sana. Rencananya buka sekolah seni, juga akan bikin konten-konten, bikin kolaborasi gitu-gitu. Jadi ikutin terus aja nanti di IG, di YouTube gitu. Di Facebook gitu ya. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nyaksiin di IG juga, di FB juga, gitu. Terus apa? Di YouTube. Benar. Jadi terima kasih gitu, ya. Sudah menonton. Oke, jadi kita cover terakhir ya. Apa tuh? Tadi ada yang request kan? Oh iya, lagu Gandong. Gandong. Apa mau bawain apa? Sio nona jang padede, mari rapat kamari, jangan takut beta cuma polose dan
kita bakal lain. Hey, rame-rame, mari katong badansa rame-rame. Hey, rame-rame, dansa putar badan manis. Terima kasih.